Memasuki pekan keempat pembelajaran tatap muka 100%, rupanya sejumlah sekolah harus kembali memberlakukan PJJ. Data yang diungkapkan oleh Pemprov DKI Jakarta sejauh ini sebanyak 43 sekolah kembali PJJ, namun 28 diantaranya sudah kembali dibuka. 28 sekolah tersebut diantaranya adalah SDN Mampang Perapatan 03 Jakarta Selatan dan SDN Pejaten Barat 09 Jakarta Selatan. Kedua sekolah dasar ini sejak diberlakukan PTM 100% pada 3 Januari lalu belum ada temuan kasus positif COVID-19 baik kepada siswa maupun guru. Sehingga sampai saat ini sekolah masih memberlakukan PTM 100% dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan SKB 4 Menteri. Di antaranya pembatasan jam masuk sekolah maksimal 6 jam, aturan istirahat di dalam kelas dengan makan berkala yang dibawa siswa masing-masing. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melangsungkan sistem pembelajaran tatap muka atau PTM dengan kapasitas 100%. Meski demikian, kegiatan PTM 100% dapat dihentikan dan sekolah ditutup sementara apabila terbentuk klaster penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana situasi terkini pembelajaran tatap muka di Jakarta? Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Putih Anggraini. Putih, bagaimana evaluasi pembelajaran tatap muka 100% di Jakarta sejauh ini? Ya, Lady, selamat pagi dan juga pemirsa. Memang data yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta per tanggal 25 Januari kemarin bahwa ada sebanyak 43 sekolah yang harus kembali memberlakukan PJJ karena temuan kasus COVID-19 dari siswa dan juga gurunya, yaitu sebanyak 72 kasus, 63 diantaranya adalah dari siswa dan juga 5 diantaranya dari guru, sehingga 43 sekolah tersebut harus kembali memberlakukan PJJ. Namun 28 diantaranya sudah kembali dibuka. Memang jumlah 43 kasus tersebut terbilang tidak sedikit seperti itu ya. Tetapi jika dibandingkan dengan total sekolah yang ada di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 5.300 sekolah, maka jumlah tersebut memang terbilang sedikit jika dibandingkan dengan total sekolah yang sedang aktif memberlakukan PTM 100% di DKI Jakarta. Di antaranya adalah SDN Mampang Perapatan 03 Jakarta Selatan dan juga SDN 09 Pejaten Barat Jakarta Selatan di tempat saya berada saat ini. Memang kedua sekolah ini adalah sekolah-sekolah yang masih memberlakukan PTM hingga pekan keempat saat ini, artinya belum ada kasus positif COVID-19 yang ditemukan di sekolah tersebut mulai tanggal 3 Januari atau hari pertama pemberlakuan PTM tersebut. Memang dari evaluasi kedua sekolah ini adalah sekolah-sekolah tersebut harus tetap memberlakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, bahwa setiap siswa atau setiap orang yang datang ke dalam sekolah harus cek suhu tubuh, cuci tangan, dan juga menerapkan protokol kesehatan selama berada di dalam sekolah dengan aturan yaitu pembatasan atau jumlah jam masuk maksimal 6 jam sesuai dengan SKB 4 Menteri. Kemudian untuk jam makan sendiri juga dibatasi 15 sampai 20 menit berada di dalam sekolah atau di dalam kelas dan diawasi oleh guru yang sedang bertugas atau mengajar pada mata pelajaran sebelumnya. Memang adalah ketika makan ini hal yang krusial karena para siswa ini harus membuka masker seperti itu ya. Nah, untuk pengawasan supaya tidak terjadi potensi penularan pada saat jam makan siang tersebut, memang siswa ini harus tetap berada di tempat duduknya, kemudian mereka juga diperkenankan untuk membawa bekal makanan mereka masing-masing, karena memang kantin di sekolah-sekolah SDN 03 Mampang Perapatan dan juga SDN 09 Pejaten Barat ini tutup. Namun demikian memang beberapa penjual makanan di depan sekolah masih ada dan itu memang sebenarnya dilarang. Namun pihak sekolah sendiri juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan, yaitu bekerja sama dengan orang tua siswa, bahwa orang tua siswa ini harus menjemput anak-anaknya dan harus tiba di sekolah 10 menit sebelum anak-anaknya pulang, sehingga tidak ada alasan bagi siswa untuk jajan di luar sekolah atau di luar pagar sekolah sambil menunggu orang tua mereka datang seperti itu. Sehingga kerjasama antara guru dan juga orang tua ini harus memang diperketat seperti itu ya. Dan juga memang selain tadi waktu menjemput yang harus lebih awal datang, kemudian mereka orang tuanya ini juga diwajibkan untuk selalu memonitor dan juga mengupdate kepada guru kondisi kesehatan anak-anak mereka sehingga dapat dilakukan deteksi dini apakah mereka berpotensi positif COVID-19 atau tidak, sehingga tidak menjadi penularan di lingkungan sekolah. Kemudian selain SDN N03 dan juga SDN
Pejaten 09 tersebut memang tingkat vaksinasinya sudah mencapai 90%, sehingga hal ini menjadi acuan bagi para guru untuk tetap memberlakukan PTM 100% dan juga memberikan ketenangan bagi orang tuanya bahwa mereka dalam keadaan sehat dan juga tingkat vaksinasinya sudah lebih dari 90%, baik dari siswa dan juga dari para gurunya seperti itu. Kemudian selain SDN 03 Mampang Perapatan dan juga SDN 09 Pejaten Barat ini, sekolah-sekolah lain juga masih memberlakukan PTM 100%. Karena seperti yang saya tadi infokan sebelumnya bahwa ada sebanyak 5.300 sekolah yang ada di DKI Jakarta, dan memang Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini menegaskan bahwa DKI Jakarta masih sesuai syarat dan juga regulasi untuk memberlakukan PTM 100% karena berada di PPKM level 2 dan juga tingkat vaksinasi masyarakat di DKI Jakarta sudah mencapai lebih dari 70%. Kemudian jumlah 67 atau jumlah 72 siswa dan juga guru yang terpapar COVID-19 tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan total siswa yang berpartisipasi atau total siswa yang ada di DKI Jakarta ialah 1,7 juta. Sehingga apalagi siswa-siswa dan juga guru tersebut terpaparnya tidak berada di dalam sekolah, melainkan di tempat di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga atau di lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian, Lady. Baik, terima kasih Putih untuk informasi Anda terkait pembelajaran tatap muka yang berlangsung di Jakarta. Selamat bertugas kembali.